perkenalkan, saya Aman Mujaki. Di sini saya akan melakukan pembacaan hasil EKG. Di mana untuk alat yang digunakan ini, yang pertama ada pensil, lalu ada penggaris, kertas EKG, dan tabel interpretasi. Kita akan melakukan identitas pasien terlebih dahulu dari nama, usia, jenis kelamin, tanggal, dan waktu pemeriksaan. Lalu setelah itu kita akan melakukan menilai penempatan dari lead EKG, dilihat dari lead ekstremitas dan lead prekordial. Lalu yang pertama untuk di satu itu gelombang P kompleks QRS dan gelombang telefleksi, di mana dominan negatif pada sadapan 1. Udah gitu yang di 2 ini dia gelombang P kompleks QRS dan gelombang T yang dominan positif ini pada sadapan FVR. Lalu untuk di 3 ini di mana normal R, wave atau progression. Lalu setelah itu kita akan melakukan kalibrasi amplitude standar 1 mini volume atau 10 mm. Lalu kita akan melakukan kalibrasi kecepatan kertas 25 mm per second. Setelah itu menilai regularitas dengan memperhatikan gelombang R, jarak antara gelombang R atau RR dan jarak PP harus sama untuk EKG yang normal. Lalu menilai dari heart rate atau laju jantungnya, dimana kita akan menggunakan kotak sedang atau besar khusus untuk EKG dengan irama irregular. Rumusnya itu 300 dibagi jumlah kotak sedang dari interval RR. Lalu setelah itu kita menggunakan kotak kecil khusus untuk EKG dengan irama irregular. Rumusnya itu 1500 dibagi jumlah kotak kecil antara RR interval. Lalu menggunakan 6 detik dapat digunakan untuk irama irregular maupun irregular. Hitung kompleks QRS dalam 6 detik biasanya di lead yang kedua, dimana hitung kompleks QRS ditemukan dikalikan 10. Lalu kita menilai ritme sinus atau dan non sinus, dimana irama sinus yaitu adalah satu gelombang P yang diikuti oleh satu kompleks QRS dan satu gelombang T nya. Lalu menilai gelombang P dimana dari kontur, morfologi, konfigurasi, durasi, dan amplitudo. Analisis apakah ada kelainan dari gelombang P nya. Lalu lihat ada bentuknya, apakah P mitral atau P pulmonal, biasanya defleksi ke atas atau positif. Pada lead 1 dan AVL dan V3 V6, dimana normalnya ini tinggi tidak lebih dari 3 kotak kecil atau 0,3 mm dan lebar tidak lebih dari 3 kotak kecil atau 0,12 second. Positif kecuali di AVR gelombang simetrisnya. Lalu kita melakukan dengan itu menilai dari VR interval, dimana kita normalnya itu 0,12 sampai 0,2 detik jika VR intervalnya memanjang, dicurigai adanya EV yang blok. Lalu menilai morfologi dari gelombang Q, dimana untuk lebar gelombang Q ini normal kurang dari 0,04 detik, tinggi kurang dari 0,1 mm. Keadaan patologis dapat dilihat dari panjang Q lebih dari 1/3R. Setidaknya didapatkan dari dua lead yang berdekatan secara anatomis. Lalu dari ada AKS ini, di mana dari R yang tidak ada, dan dari patologis ini menunjukkan adanya out myocardial infarction. Lalu kita menilai dari morfologi dari gelombang S, progresif atau regresif, dan juga menilai dari amplitudo QRS yang kompleks, di mana harusnya setidaknya ada satu lead yang ekstremitas dengan amplitudo R lebih dari 5 mm dan setidaknya satu lead prekordial dengan amplitudo R lebih dari 10 mm. Jika tidak terdapat, hal tersebut memungkinkan low voltage. Lalu kita juga menilai dari RS, rasio pada P1 dan P2, dan menilai dari SV1 atau V2 ditambah RVS dikurangi kurang dari 35. Lalu menilai dari durasi QRS kompleks dan morfologinya ini normalnya ini kurang dari 0,12 second. Lalu kita menilai dari aksis dari QRS kompleks. Pada pencatatan EKG, kita akan mengetahui posisi jantung terhadap rongga dada. Untuk menghitung aksis jantung bisa menggunakan resultant vektor kompleks QRS di lead 1 dan lead AVF, karena kedua lead ini memiliki posisi yang saling tegak lurus. Lalu menilai morfologi dari segmen ST, di mana segmen ST ini adalah pengukuran waktu dari air kompleks QRS
sampai awal gelombang T menunjukkan adanya kedua ventrikel dalam keadaan aktif sebelum dimulai depolarisasi. Titik yang menunjukkan di mana kompleks KRS ini akan berakhir dari segmen ST dimulai bisa disebut J point atau ST, segmen harus datar, dan isoelektrik baseline segmen ST ini yang tidak isoelektrik ini tidak sejajar dengan segmen P dan R atau garis dasar. Naik atau turun sampai 2 mm pada lead prekordial dianggap tidak normal. Lalu untuk keduanya ini merupakan tanda penyakit jantung koroner. Lalu asesmen dari morfologi TWF ini, dimana untuk gelombang T ialah suatu defleksi yang dihasilkan oleh proses depolarisasi ventrikel jantung. Panjang gelombang T biasanya ini 0,10 sampai 0,25 detik. Pada EKG normal, maka gelombang T-nya ialah positif atau over di lead 1 dan lead 2 dan mendatar. Bipastik atau negatif di lead 3. Negatif atau inversi ini di AVR dan positif negatif bifasik pada AVL atau AVF. Negatif di V1 dan positif di V2 sampai pada P6. Lalu morfologi di mana untuk gelombang U biasanya dia akan mengikuti gelombang T, mungkin dihasilkan adalah proses depolarisasi lemas ventrikel. Gelombang U juga defleksi yang positif dan kecil setelah gelombang T. Lalu untuk garis QTC interval ini atau interval QT ini diukur yang dimulai dari permukaan gelombang Q sampai pada akhir gelombang T, menggambarkan namanya progres listrik depolarisasi ventrikel yang depolarisasi. Interval ini QT ini berubah tergantung pada frekuensi jantungnya. Jadi harus dikoreksi sesuai frekuensi jantung QTC untuk kemudian menggunakan nomogram. Lalu untuk frekuensi jantung juga 60 kali per menit, dan QTC normal ini pada laki-laki dia tidak boleh lebih dari 0,42. Lalu untuk kesimpulan dari hasil pembacaan EKG ini, dimana untuk hasilnya ini dia normal. Bila ada yang salah, bila topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.